sobat kecil, apa kabarnya? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Sobat kecil, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami hari ini ingin memuji firman-Mu ya Tuhan. Berkati kebaktian kami dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Yuk sahabat kecil, kita bangkit berdiri untuk nyanyi. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagi sahabat kecil. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Silakan Bu Lin. Selamat pagi sahabat kecil. Terima kasih untuk Alvis dan Sultan. Kalau pada saat ini Ibu boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, nama Ibu Lin. Bisa dipanggil dengan panggilan Ibu Lin ya. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi ini diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk
udara baru, udara segar yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi anak-anakmu akan mendengarkan serta membaca firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti dari cerita tentang firman Tuhan pada saat ini. Dalam kasih Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9. Yuk kita sama-sama membacanya. Ya. Kakak akan membacakan, adik-adik menyimaknya ya. Roma 10 ayat yang ke-9, demikian ada tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama pada pagi ini. Nah, judul cerita kita pagi ini tidak bisa menumpang. Nah, adik-adik yang baik yang dikasih Tuhan, pernah nggak adik-adik diajak jalan-jalan oleh mama papahnya? Angkat tangan, yuk, kemana kalau kita diajak jalan-jalan? Nah, pasti adik-adik senang ya kalau diajak jalan-jalan oleh mama papahnya. Kita bisa jalan ke pantai, ke taman, atau ke gunung. Nah, kita bisa dengan bebas menikmati pemandangan, bisa menghirup udara segar di alam bebas. Nah, adik-adik, kalau kita jalan-jalan, biasanya orang tua kita mengajak kita naik apa coba? Nah, kita bisa dibonceng dengan sepeda motor ataupun dengan mobil. Nah, kita bahagia adik-adik ya, bisa berjalan, bisa sama-sama dengan orang tua kita, bisa berada di suatu tempat yang sangat menyenangkan. Nah, adik-adik, tetapi untuk bisa diselamatkan, kita tidak bisa dibonceng seperti yang orang tua kita lakukan saat kita berekreasi. Mengapa adik-adik? Nah, untuk bisa diselamatkan, adik-adik itu harus lahir baru. Nah, jadi lahir baru itu kita harus percaya. Nah, adik-adik, supaya kita diselamatkan, kita tidak bisa otomatis karena orang tua kita sudah lahir baru, kita bisa langsung diselamatkan. Itu tidak jaminan adik-adik. Kita juga harus percaya, kita juga harus lahir baru, dan kita harus memutuskan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus adalah sebagai juru selamat kita. Nah, adik-adik, kita tidak bisa otomatis diselamatkan kalau kita hanya rajin beribadah dan berbuat baik. Nah, satu hal yang harus adik-adik lakukan adalah kita harus mendengarkan Injil. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih Injil itu? Yuk, siapa yang bisa jawab? Nah, adik-adik, Injil adalah berita tentang keselamatan. Jadi, kabar tentang keselamatan yang dianugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah itu adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, untuk apa adik-adik Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus itu bangkit untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Jadi bukan hanya adik-adik, bukan hanya papa mama, bukan hanya kakek nenek, jadi semua orang yang percaya dengan Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat, dia akan diselamatkan. Nah, itu sebabnya adik-adik kenapa orang tua, papa mama, kakek nenek, kakak-kakak pelayan di gereja harus tetap berusaha menyampaikan Injil di setiap minggu. Ada yang tahu nggak adik-adik tujuannya apa sih? Kok kakak-kakak itu sering menyampaikan Injil setiap minggu? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, tujuannya Injil disampaikan setiap minggu itu supaya adik-adik sungguh-sungguh percaya dan mengakui dalam hati adik-adik sendiri dan mengakui dengan mulut adik-adik sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi kita tidak bisa menumpang kepada orang tua kita, kepada kakek nenek, kepada siapapun untuk dapat diselamatkan ya. Nah, kita diselamatkan hanya dengan cara mengakui secara pribadi bahwa Yesus adalah
Tuhan, bukan dengan cara paksaan. Kalau adik-adik terpaksa ikut Tuhan, tetapi adik-adik tidak percaya, adik-adik berarti belum lahir baru ya. Tuhan Yesus ingin adik-adik memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat secara pribadi. Nah, setelah adik-adik percaya, Tuhan Yesus menginginkan agar adik-adik juga memberitakan apa yang sudah adik-adik percaya kepada semua orang, kepada teman-teman, supaya semua orang juga bisa diselamatkan seperti adik-adik diselamatkan setelah adik-adik lahir baru mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita dalam kegiatan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa pagi ini kami anak-anak-Mu sudah diajarkan untuk mengenal Engkau Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ajar kami Tuhan untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang setia, yang mengampuni, yang sudah mati di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk kami juga bisa melakukan pemberitaan Injil-Mu kepada teman-teman kami, agar teman-teman kami juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, karena banyak yang kami lakukan di luar kehendak-Mu. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami Tuhan akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu kembalikan ke Alvis dan Sultan sebagai pemandu acara di Sahabat Kecil. Terima kasih Bu Lin. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Terima kasih sahabat kecil sudah beribadah bersama kami. Tetap ingat pesan ibu ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan selalu mendukung kita ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya agar dapat notifikasi dari kami. Dadah sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.